Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi an syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadil harama minal halal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mali wal af'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minadh dhalali ilal idlal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bil wudu'i wal asal. Amma ba'du, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Rasul menyampaikan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasi minan nas, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan mengajukan satu alasan bi arba'ati anfusin, dengan 4 sosok manusia, ala arba'ati ajnasi minan nas, atas 4 jenis manusia yang lain. Yang pertama, kata Rasulullah, fayahtajullahu al-azimu alal aghniyai bi Sulaimana ibni Daud alaihi salam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan satu alasan atas orang-orang kaya bi Sulaimana bani Daud alaihi salam, dengan menampilkan sosok Nabi Sulaiman alaihi salam. Ka ayyakul lahum lima taraktum al-ibadah. Wahai orang-orang kaya, Allah bertanya kepada orang-orang kaya, wahai para aghnia, wahai orang-orang kaya, kenapa kalian meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala? Fa in qalu nahnu masyghuluna bil amwali wa bil mamlakah. Andai kata ketika orang-orang kaya nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjawab nahnu masyghuluna bil amwali wa bil mamlakah, ya Allah, kami sibuk dengan harta-harta kami, wabil mamlakah, tidak dengan kekuasaan kami, dengan jabatan kami. Qala Allah ta'ala lahum, maka Allah berkata kepada mereka, orang-orang yang kaya, fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman alaihi salam. Kerajaan yang manakah yang paling besar dibandingkan kerajaan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Wa ayyu malin aktsaru mim malihi, dan harta manakah yang paling banyak dibandingkan daripada harta bendanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam sejarah kita tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang paling terkaya di antara 124.000 para nabi. Tetapi wa huwa lam yatrukil ibadah. Walaupun Nabi Sulaiman begitu kaya, harta benda melimpah ruah, tetapi Nabi Sulaiman tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Di saat orang-orang kaya ketika di dunia meninggalkan perintah-perintah Allah, maka Allah akan menampilkan sesosok Nabi Sulaiman sebagai manusia terkaya di zamannya. Para kaum muslimin dan muslimat, pemirsa
Nurus Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yahtajullahu taala 'alal 'abidi bi Yusufa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengajukan satu hujjah. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan satu alasan 'alal 'abidi atas para hamba-hamba sahaya bi Yusufa dengan menampilkan sesosok Nabi Yusuf alaihissalam. Ka'ayyakula lahum lima taraktumul ibadah. Sebagaimana Allah berkata kepada mereka para hamba-hamba sahaya. Mungkin saat ini hamba sahaya tidak ada. Mungkin kita bisa samakan dengan para pekerja, kepada para orang-orang yang sibuk dalam mencari nafkah. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala? Fa'in qalu, andai kata mereka para pekerja, mereka yang sibuk mencari dunia, mereka berkata, nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina. Kami ini sibuk dengan berkhidmah kepada tuan-tuan kami. Qala Allah Ta'ala lahum, ketika mereka menjawab seperti itu, Allah berkata kepada mereka para pekerja, para hamba sahaya, para orang-orang yang sibuk, Abdi Yusuf tahta azizi Misra wa imro'atihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Hamba saya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan seorang nabi, seorang raja Mesir ketika itu, dan juga permaisurinya. Walaupun Nabi Yusuf alaihissalam di bawah kekuasaan raja Mesir pada saat itu, tetapi Nabi Yusuf lam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Nurus Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hari kiamat nanti Allah akan mengajukan satu alasan. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal marudha bi Ayyuba alaihi salam. Di hari kiamat Allah akan mengajukan satu alasan terhadap orang-orang yang sakit dengan menampilkan sesosok Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Allah bertanya, ka'ayyakulallahu lahum lima taraktumul ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka yang sedang sakit, mengapa kalian meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka menjawab, fa'in qalu nahnu marudha. Orang-orang yang sakit ketika ditanya oleh Allah, mengapa mereka senantiasa meninggalkan perintah-perintah Allah, mereka menjawab, kami dalam keadaan sakit. Ketika itu pula Allah berkata, qala lahum abdi Ayyub maradun. Allah berkata kepada orang-orang yang sakit, hamba saya yang bernama Ayyub alaihi salam itu pernah diberikan satu cobaan, satu penyakit yang amat berat. Walaupun kondisi Nabi Ayyub alaihissalam sedang sakit begitu berat, wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi Nabi Ayyub alaihissalam tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Nurus Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara'i bi Isa alaihissalam. Kemudian nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan alasan terhadap orang-orang yang fakir dengan menampilkan sesosok Nabi Isa alaihissalam. Ka'ayyakullahu ta'ala lahum lima taraktumul ibadah. Nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada orang-orang fakir, wahai orang-orang fakir, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian
ketika di dunia seringkali meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qalu nahnu masghuluna bi masyaqqatil faqri. Andai kata mereka menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban nahnu masghuluna bi masyaqqatil maradi. Kami sibuk dengan beratnya bi masyaqqatil faqri, dengan beratnya kefakiran. Qala Allah lahum, ketika mereka menjawab seperti itu, kemudian Allah berfirman, Allah bersuruh kembali, Abdi Isa afqaru man fil ardh. Hambaku yang bernama Nabi Isa adalah merupakan manusia yang paling terfakir di atas permukaan bumi ini. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Nabi Isa tidak memiliki apapun daripada harta benda dunia. Alaysa lahu baitun. Nabi Isa tidak mempunyai rumah. Wala malun. Nabi Isa tidak mempunyai harta benda. Wala zaujatun. Dan Nabi Isa tidak memiliki pasangan hidup seorang istri. Walaupun kondisi Nabi Isa begitu berat menghadapi kefakiran, wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi Nabi Isa alaihissalam konsisten, tidak pernah meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, apakah kita sehat, apakah kita sakit, apakah kita punya waktu luang, atau mungkin waktu-waktu yang sibuk, tetapi jangan pernah sekali-kali meninggalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui hadis yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa kita melakukan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah sholat yang 5 waktu dan segala apa yang Allah wajibkan kepada kita selaku umat Islam. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan segala perintah-perintah Allah dan tidak pernah bahkan takut meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.